Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berada di dalam sebuah komunitas atau lingkungan tertentu dan juga sesuai dengan kehidupan kita menurut garis keturunan kita, maka kita akan mendapati ada berbagai tradisi yang dikembangkan oleh lingkungan kita ataupun oleh suku di mana kita berasal. Berbagai tradisi bisa muncul dengan berbagai macam bentuk dan semuanya itu seringkali kemudian menjadi mengikat bagi orang-orang yang terhisap di dalamnya. Nah, di antara berbagai macam tradisi itu ada hal-hal yang memang bisa sesuai dengan nilai hidup kekristenan kita, tetapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang kalau dilihat justru akan membuat kita kehilangan kemantapan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Dan di sini kita didorong untuk lebih mewaspadai hal-hal yang bisa mengganggu proses kemantapan hidup beriman kita. Nah, saudara-saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sesuai dengan tradisi atau kehidupan orang dari suku tertentu, akan muncul hitungan-hitungan baik itu terhadap hari, bulan, tahun, dan itu kemudian menjadi hari raya. Dan kalau bagi orang yang keturunan Yahudi, maka hari Sabat pun juga bisa menjadi salah satu yang mengikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, memang kalau kita mau menggali hitungan-hitungan hari, hitungan bulan, kemudian ada juga makanan, minuman, dan hari raya, bukankah semuanya itu sebenarnya mengarah kepada kehidupan yang berada di dalam damai sejahtera, hidup yang aman, tenang, hidup yang baik begitu. Diusahakan melalui berbagai upaya itu dengan hitungan-hitungan tersendiri. Nah, menurut Rasul Paulus, sebagai orang percaya, kita perlu membebaskan diri dari kesemuanya itu. Dan ketika kita membebaskan diri dari hal-hal tersebut, maka kita akan lebih mudah menemukan kebaikan yang sejati yang sebenarnya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semua hitungan, segala macam penamaan, dan bahkan nanti kemudian ditentukan oleh makanan, minuman, hari raya, dan bahkan hari Sabat sekalipun, bukankah sebenarnya arahnya untuk membuat hidup menjadi lebih baik? Sebagai contoh sederhana, banyak orang yang kemudian misalnya menghitung, kalau kamu mau menikah sebaiknya di bulan ini. Kalau di bulan yang itu nanti akan membuat banyak hambatan di dalam pernikahanmu. Padahal kalau kita meyakini di dalam Tuhan Yesus Kristus
bahwa semua hari adalah milik Tuhan dan kita sudah bebas dari keterikatan akan waktu yang dihitung secara hari, bulan, minggu, dan lain sebagainya, maka kita tetap bisa menerima bahwa kapanpun kita melakukan itu, selama kita mengarahkan diri untuk memuliakan Tuhan, maka kebaikan itu pun akan menjadi milik kita. Nah, dengan demikian ketika kita membebaskan dari hukuman tentang makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan lain sebagainya, itu kita akan lebih mudah mengarahkan diri kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan itu semua bayangan. Artinya orang sebenarnya masih mencari-cari yang sejati. Sehingga dengan hitungan-hitungan itu mereka ingin mendapatkan kebaikan versi mereka. Padahal yang sejati sudah ada di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah memiliki Kristus, maka kita bisa terbebas dari semua hitungan itu. Dan dengan demikian kita akan bisa menerima bahwa semua hari baik, semua bulan baik, kapanpun ketika kita mengarahkan diri di dalam kasih karunia Tuhan untuk melakukan apapun dalam hidup kita yang bertujuan pada hal-hal yang baik dalam hidup ini, maka muaranya adalah kebaikan ketika kita mendasarkan pada Kristus. Karena Kristuslah wujud yang sejati dari hal-hal yang baik yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.